Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Tema penuntun hari ini adalah hanya Tuhan tempat berharap. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, keterbatasan adalah milik manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya 2 ayat 22. Saudara, sedangkan ketidakterbatasan adalah milik Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Berbeda dengan Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup kita ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia atau sesama, tetapi menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah penguasa tunggal alam semesta ini, dan semua perkara berada dalam kendali tangannya. Tangannya begitu kuat dan perkasa, saudaraku. Bapa kita yang di sorga ialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan tidak benar. Bukankah Tuhan akan lebih memperhatikan anak-anaknya yang senantiasa berharap kepadanya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7-8. Saudara, semakin banyak orang tergoncang karena mendengar dan melihat keadaan ekonomi saat ini yang memburuk. Dunia boleh mengalami krisis, tetapi orang percaya tidak perlu takut, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi saudaraku, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan adalah jaminan kita, asal kita percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat ke-5. Jadi saudaraku, bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap berharap dan harus berharap hanya kepadamu. Karena hanya Tuhanlah pengharapan kami, dan pengharapan yang dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.